Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada ibadah kali ini kita masuki ibadah Minggu Paskah yang kedua pada hari Minggu tanggal 19 April tahun 2020. Dan di tengah pandemi wabah COVID-19 yang sedang melanda kota kita tercinta ini maupun bangsa kita, ibadah kita pada saat ini tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Dan untuk mengawali ibadah kita saat ini, marilah kita pujikan Kidung Jemaat nomor 392 bait yang pertama. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita memasuki ibadat saat ini. Bersama-sama kita mengambil saat hening. Kita kuduskan ibadat ini dengan pengakuan, Engkau adalah Allah Bapa, Sang Pencipta dan Pemelihara semesta alam, yang dalam cinta kasih kekal Yesus Kristus telah menebus dunia dari dosa dan kematian. Salam bagimu, saudara-saudariku, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pagi ini kita memasuki minggu yang kedua masa Paskah. Dan kita akan dipandu oleh tema seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-32. Berikut dituliskan kepada kita. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Amin. Hitung Jemaat 397, bait yang pertama dan bait yang kedua. Terpuji Engkau, Allah Maha Besar, karena Yesus telah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang telah memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita mengaku bahwa
kehidupan kita sering tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh karena itu, mari bersama-sama pada saat ini kita mengakui dosa kita, karena kenyataannya bahwa hidup kita sungguh sering tak sejalan dengan apa yang menjadi kehendak-Nya. Bersama-sama kita berdoa mengakui dosa kita. Allah Bapa yang baik, Bapa yang agung dan penuh dengan anugerah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap penyertaan dan berkat yang sudah Engkau beri. Kami umat-Mu telah Kau perkenankan untuk hidup dalam sukacita karena Tuhan, dan kami boleh mengalami serta menyaksikan kuasa-Mu yang besar melalui kebangkitan Yesus Tuhan kami. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut. Kuasa-Mu adalah kuasa yang menghidupkan kami. Meski demikian kami juga sadar ya Tuhan, bahwa sangat sering dalam hidup ini, kami membiarkan diri kami jatuh ke dalam dosa. Engkau mengetahui kelemahan dan kerapuhan kami. Kami yang sering merasa ragu akan kuasa-Mu yang menyertai kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Dengarkanlah penyesalan dan pengakuan dosa kami. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Siapapun yang dengan jujur mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan, pagi hari ini Tuhan beritakan kepada kita berita pengampunannya. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-28, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Amin. Seiring dengan berita pengampunan ini, mari kita kembali agungkan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 201, bait 1 dan bait yang kedua. Alkitab akan dibacakan dan firman Tuhan akan diberitakan. Mari bersama-sama kita mendahuluinya dalam doa. Bapa di sorga, sungguh pada pagi ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami menjadi lahan yang subur untuk firman yang akan Engkau taburkan. Buatlah firman-Mu tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Ya Allah Roh Kudus, teduhkan hati kami untuk mendengar hanya suara-Mu, suara yang memberi kemenangan atas hidup yang kami jalani. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarnya dalam nama Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak jemaat yang dikasihi Tuhan,
Firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai 31. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menggembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang, masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yang berbahagia ada setiap orang yang mendengar dan meliharanya dalam hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Cerita tentang kebangkitan Yesus itu menjadi pusat pemberitaan gereja-gereja pada Minggu Paskah. Mulai kemarin pada hari Minggu sampai Minggu yang ke-7 masa Paskah sebelum kita memasuki Pentakosta. Hari ini saudara-saudara, kita sudah memasuki minggu yang kedua masa Raya Paskah.
Yang kita hayati bahwa ini adalah bagian dari kehidupan kita, di mana kita memahami kembali, kita mengenang, kita mengingat kembali akan karya kebangkitan Yesus yang dinyatakan kepada manusia dan dunia ini. Kalau kita bertanya, saudara-saudara, mengapa kebangkitan Yesus menjadi sentral dari pemberitaan gereja-gereja? Karena sesungguhnya, saudara-saudara, peristiwa kebangkitan Yesus itu menjadi fondasi atas bertumbuhnya kehidupan kekristenan. Artinya bahwa kekristenan itu ada karena ada kebangkitan. Fondasi utama kehidupan iman Kristen adalah kebangkitan Yesus. Rasul Paulus, saudara-saudara, mengungkapkan itu dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-17 dituliskan kepada kita. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Itu yang diungkapkan Rasul Paulus. Dia memandang begitu pentingnya kebangkitan Yesus bagi kehidupan orang-orang yang percaya kepada Dia. Namun harus diakui, saudara-saudara, pada titik krusial inilah sebenarnya sering timbul persoalan. Ada banyak orang yang mempertanyakan bangunan dasar kehidupan iman Kristen. Mereka bertanya, apakah benar Yesus itu bangkit? Apakah benar Yesus itu memang mengalami kesengsaraan? Apakah benar Yesus itu memang mati di kayu salib? Ada banyak pula yang ragu dan mengungkapkan sebuah pernyataan. Yang disalibkan itu bukan Yesus. Yang disalibkan itu orang lain. Oleh karena yang disalibkan itu bukan Yesus dan itu adalah orang lain, maka sungguhnya Yesus tak pernah bangkit dari kematian. Ini yang diungkapkan kepada kita semua. Sebuah cerita, saudara-saudara. Pernah ada seorang Kristen yang dia sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu bangkit dari kematian. Ia berjumpa dengan seorang Yahudi, asli Yahudi, Yahudi tulen. Dia mencoba bertanya kepada dia, apa pandangan orang Yahudi tentang Yesus? Ia bertanya dengan sangat sederhana, apa pendapat orang-orang Yahudi tentang Yesus? Dan orang Yahudi itu mengatakan begini, bagi kami, Yesus itu bukan apa-apa. Yesus itu bukan siapa-siapa. Dia memang pernah menjadi salah satu tokoh yang muncul dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Tapi pada akhirnya dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk merubah kehidupan masyarakat orang-orang Yahudi. Ia pada akhirnya kalah. Ia pada akhirnya mati. Itu yang diungkapkan oleh orang Yahudi itu kepada orang Kristen yang bertanya kepadanya. Dan kalau ditanya lebih lanjut, apakah ia percaya atau apakah orang-orang Yahudi percaya bahwa Yesus bangkit? Tentu jawabnya adalah tidak. Karena bagi mereka, saudara-saudara, Yesus itu bukan apa-apa dan Yesus itu bukan siapa-siapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akar dari ketidakpercayaan orang Yahudi terhadap Yesus yang bangkit dari kematian ini sebenarnya bisa dirunut dalam Alkitab. Kita mengetahui pada saat Tuhan Yesus bangkit dari kematian,
Sebagaimana diceritakan dalam Injil Matius, terjadi peristiwa yang besar ketika Yesus itu bangkit dari kematian. Ada gempa bumi besar dan kemudian malaikat turun dari sorga. Malaikat itu yang membuka pintu kubur Yesus dan kemudian duduk di atas batu kubur itu. Dan kemudian para penjaga yang menyaksikan itu mengalami ketakutan yang luar biasa seperti orang mati. Digambarkan seperti itu. Tetapi toh saudara-saudara, pada kenyataannya para penjaga itu, serdadu-serdadu Romawi itu, ternyata mampu atau bisa dibeli oleh imam-imam kepala. Mereka mendapatkan sejumlah uang dan kemudian mereka mengatakan apa yang diinginkan oleh imam-imam kepala. Mereka mengatakan kepada khalayak bahwa Yesus yang telah dikuburkan itu, mayatnya telah dicuri oleh murid-muridnya pada malam hari. Itu yang dihembuskan terus-menerus sampai pada akhirnya menimbulkan kepercayaan atas ketidakpercayaan tentang kebangkitan Yesus. Sampai saat ini, saudara-saudara, orang-orang Yahudi tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Dari catatan sejarah ini, saudara-saudara, kita bisa mengetahui dengan jelas bahwa kebangkitan Yesus itu dari awalnya sudah dipersoalkan. Sejak peristiwa terjadi, itu sudah ada yang meragukannya. Jadi adalah hal yang wajar, saudara-saudara, kemudian banyak orang tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Kita boleh menyebutnya, mereka yang tidak percaya atas kebangkitan Yesus itu adalah musuh-musuh kebangkitan. Dan karena situasinya seperti ini, saudara-saudara, maka kita menghayati semua keraguan, semua ketidakpercayaan tentang Yesus yang bangkit itu harus kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Harus kita anggap sebagai sebuah kewajaran. Karena apa? Karena sejak awal peristiwa terjadi pun sudah banyak orang yang tidak percaya. Sudah banyak orang yang meragukan dari dulu sampai sekarang. Itu tetap ada dan akan terus ada sampai di masa yang akan datang. Dan jika kita memandang keraguan dan ketidakpercayaan tentang Yesus yang bangkit itu sebagai sebuah kewajaran, saudara-saudara, maka kita sebagai orang yang percaya tidak perlu marah. Kita tidak perlu tersinggung. Atau kita tidak perlu emosi kalau ada orang lain, ada pihak lain yang mengatakan Yesus itu tidak pernah bangkit. Wong dari sononya dulu sudah pernah meragukan tentang kebangkitan Yesus. Tapi itulah kenyataan kehidupan kita, saudara-saudara. Kenyataan di mana kita menemui bahwa banyak orang tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Inilah pertanyaannya. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia, yang mana dunia di mana kita hidup ini tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Meragukan Yesus itu bangkit. Ini kenyataan yang harus kita hadapi. Oleh karena itu, mau tidak mau, kita juga harus belajar untuk memberi jawab. Memberi jawab atas keraguan, atas ketidakmengertian mereka akan kebangkitan Yesus. Bagaimana kita harus memberi jawab, saudara-saudara? Kita belajar dari apa yang menjadi bacaan kita pada saat ini. Kita belajar dari apa yang boleh Tuhan beritakan bagi kita pada saat ini. Bagaimana kita membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dalam kehidupan kita. Pertama-tama, saudara-saudara, kita harus belajar bahwa kita harus membangun hidup komunitas kita didasarkan atas kasih dan pengampunan. Ini pertama yang bisa kita lakukan. Di dalam kebersamaan kita sebagai orang yang percaya, mari kita belajar untuk membangun kehidupan kita didasarkan atas kasih dan pengampunan.
Di dalam ayat yang ke-22 dan 23 dari Injil Yohanes, pasal yang ke-20 dari bacaan kita dikatakan begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ini yang dinyatakan kepada kita. Sesungguhnya apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita semua bahwa Yesus dalam kehadirannya di tengah-tengah murid-muridnya pada saat itu sudah menunjukkan bahwa aku ini mengampuni engkau, aku ini mengasihi engkau. Kita tahu apa yang terjadi atas kehidupan murid-murid kan? Mereka seolah-olah tidak peduli atas Yesus yang pada saat itu mengalami penderitaan dan kesakan Tuhan Yesus yang disalibkan. Mereka seolah tidak peduli. Tapi setelah peristiwa kebangkitannya, saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus? Yesus kembali menjumpai mereka. Yesus menyapa mereka. Itu menunjukkan kepada kita bahwa Dia mengasihi mereka, mengasihi para murid, dan menunjukkan pengampunannya. Kita dalam hidup ini, saudara-saudara, dituntut untuk membangun kehidupan komunitas kita didasarkan atas kasih dan pengampunan. Maukah kita, saudara-saudara, membawa kasih dan pengampunan ini kepada orang-orang yang pernah menyakiti kita, kepada orang-orang yang pernah melukai kita, kepada pribadi-pribadi yang pernah mengecewakan kita, atau kepada orang-orang yang pernah mengkhianati kita? Jika kita membawa kasih dan pengampunan ini kepada mereka, sesungguhnya kita telah belajar untuk membangun kehidupan itu atas dasar kasih. Dan Dia yang bangkit itu sesungguhnya boleh kita tunjukkan dengan kebangkitan kita yang membawa kasih dan pengampunan itu kepada mereka. Sehingga pada akhirnya mereka pun juga boleh merasakan damai sejahtera. Seperti halnya para murid pada saat itu yang juga merasakan damai sejahtera ketika Tuhan Yesus mengungkapkan damai sejahtera ada padamu. Ini yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Menunjukkan bahwa kita bisa hidup dan senantiasa berusaha untuk hidup membangun kehidupan komunitas didasarkan atas kasih dan pengampunan. Yang kedua, saudara-saudara, kita bisa membuktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam kehidupan kita dengan kita belajar bangkit dari segala keterpurukan yang ada di dalam hidup kita. Kita mengetahui Thomas adalah pribadi yang sangat rasional. Pribadi yang sangat rasional. Ia menggunakan akalnya begitu rupa. Dan sungguhnya inilah yang kemudian menjebak dirinya. Ketika ia mendengar pewartaan dari murid-murid yang lain bahwa mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus, ia mengatakan, aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kan dalam pemikirannya, saudara-saudara, orang yang mati itu tidak akan bangkit lagi. Yesus yang mati itu tidak akan bangkit lagi. Dan sungguhnya, saudara-saudara, ini menjebak dirinya. Ia terpuruk dalam pemikiran seperti itu. Seolah-olah menegaskan bahwa apa yang menjadi karya Allah itu dibatasi oleh akal pikirnya. Padahal kenyataannya Yesus bangkit. Yesus sungguh bangkit. Dan ketika ia bangkit, ia juga pada akhirnya menunjukkan dirinya kepada Thomas. Dan Thomas yang terpuruk ini pada akhirnya boleh mengakui, sungguh Yesus sudah bangkit. Dan ia juga bangkit dari keterpurukannya. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dalam kehidupan kita ini, kita bisa terpuruk.
oleh banyak sebab, oleh banyak persoalan. Kita bisa terpuruk ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita ada dalam kegagalan, ketika kita ada dalam ketidakberhasilan, ketika kita terjatuh dalam lembah kehidupan yang gelap, atau ketika kita gagal memahami karya Allah. Seperti halnya yang dialami oleh Thomas pada saat itu. Ia gagal kan memahami karya Allah. Ia gagal memahami Yesus yang bangkit itu karena apa? Karena ia mengukur segala sesuatunya itu atas dasar apa yang menjadi pemikirannya sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, beranikah kita bangkit dari keterpurukan kita? Seperti Thomas yang sadar akan kesalahannya dan bangkit, dan kemudian menjadi pewarta Injil yang terkenal atas kehidupan orang-orang yang percaya. Keterpurukan Thomas ada keterpurukan sementara. Seperti halnya Yesus yang terpuruk di lembah kematian 3 hari, dan kemudian setelah itu ia bangkit. Biarkanlah ini juga menyemangati kehidupan kita. Yesus bangkit dalam kehidupan kita, saudara-saudara, jika kita bisa menunjukkan bahwa kita pun juga bangkit dari segala keterpurukan hidup kita. Segala sesuatu yang membuat kita ada terjatuh dan terlentang. Kalau kita bangkit, saudara-saudara, akan menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus itu bangkit dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara-saudara, kita bisa menunjukkan dan buktikan bahwa Yesus itu sudah bangkit dalam kehidupan kita dengan kita belajar hidup saling percaya. Kita belajar hidup saling percaya. Komunitas saudara-saudara, komunitas kehidupan orang percaya itu dibangun atas dasar saling percaya. Dan Thomas dalam bacaan kita tadi, saudara-saudara, adalah pribadi yang tidak percaya kepada yang lain, begitu kan? Ia tidak percaya kepada teman-temannya. Ia tidak percaya kepada murid-murid yang lain. Ia tidak percaya kepada pribadi-pribadi yang sungguhnya telah menyaksikan kebangkitan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Yesus. Murid-murid yang lain berkata, kami telah melihat Tuhan. Tapi apa yang dikatakan Thomas? Sebelum aku melihat dan mencucukkan jariku, begitu, sekali-kali aku tidak akan percaya. Thomas adalah pribadi yang tidak percaya kepada orang lain. Orang yang seperti ini, saudara-saudara, bisa saja hidup menyendiri atau cenderung hidup sendiri. Atau bisa saja kemudian ia memisahkan diri dengan orang yang lain. Seperti juga yang dialami oleh Thomas. Ketika teman-temannya berkumpul, ia tidak ada di situ. Ia tidak ada di situ. Seolah-olah ingin menegaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa urusan dengan Tuhan itu adalah urusanku pribadi. Urusan dengan Tuhan itu adalah urusanku pribadi. Aku nggak butuh yang lain. Aku nggak butuh engkau. Aku nggak butuh persekutuan yang lain. Urusanku dengan Tuhan itu adalah urusanku pribadi. Padahal kita tahu, saudara-saudara, kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah sebuah penyangkalan atas kehidupan iman kita. Mari kita melihat kehidupan kita. Kita ini mengenal Yesus dari siapa sih? Apa dari Tuhan Yesus sendiri? Enggak kan? Enggak. Kita mengenal Yesus Tuhan kita itu dari orang lain. Sejak kita masih kecil, dari orang tua kita, dari para guru sekolah minggu, atau dari pribadi-pribadi yang dekat dengan kita yang bercerita tentang Yesus. Bagaimana kita bisa mengatakan aku nggak butuh engkau? Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita belajar dalam hidup ini untuk juga mempercayai pengalaman iman orang lain. Karena dengan demikian sesungguhnya kita tidak mengingkari
kehidupan iman kita. Thomas pada akhirnya boleh hidup dalam satu persekutuan dengan murid-murid yang lain. Artinya bahwa dia juga pada akhirnya percaya atas kesaksian hidup teman-temannya atau murid-murid yang lain. Saya ingin mengajak kepada panjenengan semua untuk kembali merenungkan hal yang sangat besar terjadi pada dunia kita saat ini. Pandemi corona yang mewabah, yang menghantui dunia ini, saudara-saudara, telah menjadi ancaman yang serius atas dunia ini dengan segala keberadaannya. Bagaimana kita mencegahnya, saudara-saudara? Sudah banyak hal yang diupayakan, termasuk di negeri kita. Tapi satu hal yang mendasar, saudara, yang dibutuhkan adalah kesediaan kita untuk mempercayai kepada yang lain, untuk percaya kepada yang lain bahwa mereka pun juga melakukan hal yang sama seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak percaya kepada yang lain, pandemi ini tidak akan bisa segera terselesaikan, atau pandemi ini tidak akan segera berakhir. Biarkanlah kita percaya atas apa yang dilakukan oleh upaya-upaya pemerintah atau teman-teman kita yang lain atau pribadi-pribadi yang berhubungan memiliki keahlian tertentu untuk mengatasi ini. Kita mempercayakan itu kepada mereka. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, mempercayai kehidupan iman orang lain, percaya kepada orang lain, itu adalah bagian dari iman kehidupan kita, di mana kita menunjukkan bahwa Yesus yang bangkit dalam kehidupan kita itu ada dan nyata. Mari memasuki minggu yang kedua masa Raya Paskah ini, saudara-saudara. Kita belajar untuk terus membawa kebangkitan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Membawa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita dengan belajar hidup, mempercayai pengalaman iman kehidupan orang lain, dengan belajar membangun komunitas kita atas dasar kasih dan pengampunan, dan belajar untuk bangkit dari segala keterpurukan yang kita hadapi atau yang kita alami. Dengan melakukan itu, saudara-saudara, kita belajar untuk memberi jawab atas dunia yang meragukan dan tidak percaya atas kebangkitan Yesus. Amin. Kita mengambil saat teduh. Mari kita menyambut dengan sukacita satu persembahan pujian dari vokal grup Almatia dengan judul Kasih. Sabar, murah
Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama dengan jemaat di seluruh dunia, di lain tempat dan waktu, kita ikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita kembali menghampiri tata Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan mengangkat syafaat kita. Bersama-sama kita berdoa. Terpujilah Engkau yang kekal Bapa Surgawi, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang datang ke dunia memberikan diri, menebus kami dari dosa dan kematian. Betapa kami boleh bersyukur untuk seluruh karya kehidupan yang indah bagi kami. Saat ini kami datang kepadamu dengan membawa pokok-pokok pergumulan kami. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu menguatkan kami. Kami yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan kesulitan ekonomi, bergumul dengan keterbatasan fisik kami, bergumul dengan kehidupan rumah tangga kami, bergumul dengan kehidupan pekerjaan kami yang kami rasa semakin hari semakin berat. Ya Tuhan, tolonglah terus berikan kepada kami kuasa-Mu untuk bangkit seperti Yesus yang bangkit. Dan bawa kami keluar dari pergumulan itu sehingga kami menjadi semakin dewasa dalam iman kepercayaan kami. Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kalau pada saat ini kami melihat wajah kekosongan, kehancuran, penderitaan dan tangisan karena pandemi yang mengancam kehidupan, berikan kepada kami kuasa-Mu untuk meyakini bahwa kuasa-Mu jauh melampaui seluruh kenyataan yang kami saksikan dan kami alami. Buatlah kami tetap ada dalam pengharapan, menjalani kehidupan di dalam Kristus. Kami juga membawa doa kami kepada Engkau Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, untuk suami kami, untuk istri kami, untuk orang tua kami, untuk anak-anak kami, untuk cucu-cucu kami, untuk sahabat-sahabat kami dan saudara-saudara kami. Tangan kuasa-Mu tetaplah menaungi dan memberi perlindungan, sukacita dan syukur. Buatlah kami berani untuk ada dalam kedekatan hati dengan mereka. Meskipun secara fisik mungkin kami ada dalam jauh, tapi kami percaya kepada-Mu ya Allah, jika Engkau menyatukan kami dalam keluarga masing-masing, maka kami boleh akan mengalami dan mengecap kebahagiaan yang berasal dari Engkau. Buatlah kami sadar Tuhan, untuk terus menjaga ikatan keluarga kami. Keluarga
yang terus hidup dalam kebergantungan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Mohon pemulihan-Mu ya Allah atas dunia yang sakit karena bencana ini. Buatlah semua penghuni dunia ini untuk berani saling menopang demi kepentingan dunia yang harus kami tinggali. Bahkan di dalam kekelaman yang paling kelam pun, Engkau akan menunjukkan kehadiran-Mu. Mungkinkan kami untuk melihat secercah cahaya terang yang membawa kami hidup dalam pengharapan. Kami menyerahkan dunia kami hanya dalam naungan tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, buatlah gereja-Mu menemukan cara-cara baru, menyatakan iman dalam cara beribadah dan bersekutu secara baru karena pandemi yang melanda dunia ini. Sehingga meski kami beribadah dalam keluarga-keluarga kami dan dalam bentuk yang lain, kami tidak akan kehilangan semangat untuk bersekutu dan bersaksi bagi dunia bahwa Engkau adalah Allah yang telah bangkit dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami percaya Engkau mendengar ungkapan pengakuan doa kami. Dan kami sadar akan keterbatasan doa kami. Engkau menyempurnakan doa kami sebagaimana Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kepada kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucap syukur pada Tuhan atas penyertaan-Nya, atas pemeliharaannya. Kita ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan yang tentu saja kami percaya sudah Bapak Ibu persiapkan. Dan untuk melandasi persembahan kita, ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-21 hingga 22 yang berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Sambil kita menyerahkan persembahan, kita akan memuji dari Kidung Jemaat nomor 292. Kita akan menyerahkan persembahan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang Maha Kasih, kami tidak tahu Bapa apa yang akan terjadi kepada kami hari ini ataupun esok hari. Tapi kami percaya apapun yang terjadi, Engkau-lah yang membimbing, menuntun dan memberi kekuatan kepada kami. Dan terlebih lagi ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kami merasa pasti di dalam lembah-lembah bayang maut sekalipun Tuhan beserta kami, menopang dan menguatkan kami.
Dan untuk melengkapi rasa syukur kami, baru saja kami menyerahkan persembahan. Persembahan kami hanyalah sedikit saja dibandingkan dengan berkat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tapi kami percaya Tuhan, apabila persembahan yang sedikit ini Tuhan jamah, Tuhan berkati, maka persembahan ini akan sangat bermanfaat untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa untuk pengelola persembahan ini. Tuhan berikan hikmat, mampukan beliau-beliau ini mengelola persembahan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Dan berkatilah tangan-tangan yang sudah mempersembahkannya, biarlah Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Dan juga yang belum mampu menyerahkan persembahan, kiranya suatu saat Tuhan pun akan mengizinkan untuk mampu memberi persembahan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa syukur ini kami naikkan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadat kita pada saat ini. Oleh karena itu, kembalilah dalam kehidupan keseharian, biarkanlah kuasa Tuhan yang bangkit akan terus menopang dan menguatkan engkau. Dan mari kita wujudkan di dalam kehidupan kita, sungguh-sungguh bahwa Yesus itu bangkit di dalam setiap langkah yang kita jalani. Hitung jemaat 246 bait yang ketiga. Berkat Allah melalui hamba-Nya, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kekuatan dari Roh Kudus, menopang dan menyertai hidupmu, memampukanmu menjadi pelaku firman Tuhan saat ini dan selamanya. Amin.